Halo, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uji validitas. Uji validitas bisa menggunakan beberapa cara, tapi yang paling banyak digunakan menggunakan uji Pearson, ya. Bisa juga menggunakan uji KMO-MSA, ya, Kaiser-Meyer-Olkin MSA, ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan uji validitas menggunakan uji Pearson, ya. Di Pearson nanti ada R tabel, ada R hitung. Itulah yang akan kita bandingkan. Mana yang lebih besar antara R tabel dan R hitung. R tabel untuk jumlah responden 15 dengan alfa 0,05, ya, sebesar 0,514. Ya, R tabel ini yang akan kita gunakan untuk membandingkan dengan R hitung saat kita menghitung eh, R hitung pada masing-masing pertanyaan, ya, masing-masing pertanyaan dari instrumen yang kita buat. Nah, contoh misalnya di sini ada 10 pertanyaan, ya. Jadi yang mendaftar ini adalah 10 pertanyaan, kemudian yang ke bawah ini adalah jumlah responden. Ya, jumlah responden. Kita menggunakan 15 responden, kemudian ada 10 pertanyaan. Jika dijawab benar, maka skornya 1, jika dijawab salah, maka skornya 0. Ya, 1 benar, 0 salah, ya. Kalau sudah ditabulasi seperti ini, kemudian kita buka SPSS-nya, ya. Variable view kita kasih nama dulu. Misalnya pertanyaan 1 P1 sampai P10 untuk pertanyaan nomor 10. Nah, setelah itu baru jangan lupa ditambahkan totalnya. Ya, total, ya. Untuk desimal kita nolkan semua saja. Kemudian untuk value-nya kita kosongin. Kemudian data kita copy dari Excel yang sudah kita buat tadi. Kemudian dimasukkan ke SPSS-nya. Langsung dipaste aja. Setelah itu baru kita masuk analyze, ya, untuk melakukan uji validitas menggunakan Pearson, ya, masuk di analyze, kemudian korelasi bivariat. Nah, semua yang ada di kolom kiri ini kita masukkan ke kolom yang sebelah kanan. Kemudian Pearson udah dikecentang, langsung di OK. Ya, bisa kita lihat pada kolom total ini, ya. Kolom total paling kanan yang kita lihat sebelah kiri ada P1. Ya, jadi kita lihat yang kolom paling kanan, ya. Di sini tampak bahwa nilai Pearson correlation-nya 0,301, sig to tail-nya 0,276, ya. Dengan melihat R-nya, ya, correlation Pearson-nya tadi, kita bandingkan dengan nilai 0,514 karena dengan jumlah sampel 15 dan alfa 0,05, nilai R tabelnya adalah 0,514. Karena pertanyaan satu nilai R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, maka pertanyaan satu ini tidak valid, ya. Pertanyaan nomor 2 minus 0,231 ini juga lebih kecil sehingga nomor 2 ini tidak valid. Nomor 3 0,116 ini juga lebih kecil dari 0,514
sehingga ini tidak valid juga. Pertanyaan nomor 4, 0,075 ini juga kecil, lebih kecil dari 0,15 ya, sehingga pertanyaan nomor 4 juga tidak valid. Pertanyaan nomor 5, 0,289 ya, R hitungnya 0,289 lebih kecil dari R tabel, tidak valid. Pertanyaan nomor 6, nilai R tabelnya adalah R hitungnya adalah 0,575. Nah, ini lebih besar dari 0,514. Jadi pertanyaan nomor 6 valid ya. Pertanyaan nomor 6 valid. Pertanyaan nomor 7, wah ini 0,000, ini nggak valid pasti. Nomor 8 juga nggak valid karena 0,00. Nomor 9, 0,289 ini juga nggak valid karena masih kecil dari 0,514. Pertanyaan nomor 10, 0,626. Nah, ini lebih besar dari 0,514. Artinya pertanyaan nomor 10 kita nyatakan valid ya. Jadi dengan melihat hasil R hitung bisa kita nyatakan bahwa yang valid adalah pertanyaan nomor 6 dan pertanyaan nomor 10. Jadi begitu cara melakukan uji validitas menggunakan uji Pearson. Saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan silakan bisa komen.